Kamu pernah nggak sih merasa ekosistem media digital kita itu seringkali dipenuhi dengan berita-berita negatif hampir setiap hari dari berbagai topik, kayak mungkin topik artis, topik pemerintahan, atau topik yang lain. Itu biasanya headline-headline dengan sifat negatif kayak semacam gini, ini itu lebih banyak dibaca orang dibandingkan berita-berita yang memuat isi-isi positif semacam ini. Kecenderungan konten-konten yang ibarat kata itu kayak negatif ini memang lebih mudah viral dibandingkan berita-berita positif. Kenapa sih itu bisa terjadi? Yang pertama adalah otak manusia memang punya kecenderungan untuk tertarik pada hal-hal yang bersifat negatif gitu. Jadi pada dasarnya manusia itu lebih ahli dalam membuat kritik, mencari kesalahan, atau menggali pengalaman buruk dengan lebih detail gitu ya, dibandingkan dengan menggali pengalaman-pengalaman positif yang dia alami. Dalam dunia psikologi ini dinamakan sebagai negativity bias. Negativity bias dapat didefinisikan sebagai kecenderungan alami bagi seorang individu secara psikologis untuk menerima, merespon, atau menanggapi segala bentuk negativitas secara lebih intens ketimbang segala hal dalam bentuk positif. Kita itu memang kayak di alam bawah sadar kita lebih perhatian gitu kan, lebih care terhadap kejadian-kejadian kayak kehilangan, kegagalan, kesulitan, ketimbang kejadian-kejadian positif gitu kan, kayak mungkin berbentuk seperti pencapaian, kemenangan, dan lain sebagainya. Selain itu, kita sebagai manusia juga punya kecenderungan untuk mengingat hal-hal yang sifatnya tuh kayak traumatis gitu kan, ketimbang pengalaman menyenangkan. Tapi hal ini sebenarnya nggak ujuk-ujuk terjadi ya. Semua ini tuh melewati proses evolusi yang sangat panjang gitu. Dari zaman dulu gitu kan, nenek moyang kita tuh cari makan di hutan. Manusia tuh terbiasa untuk jaga-jaga ya, dari terkaman hewan buas gitu, dari bahaya-bahaya gitu. Kita tuh kayak secara genetik tuh terasah untuk mencari kemungkinan terburuk yang akan terjadi di depan mata. Pun kita sekarang ya sebagai manusia modern gitu, manusia juga lebih suka mencari tahu kemungkinan kejahatan apa sih yang akan terjadi gitu. Resesi masa depan, banjir bandang, atau bencana alam yang bakalan terjadi, atau ya pokoknya kemungkinan buruk yang akan terjadi. Inilah kenapa ketika ada berita nih ya, judulnya mungkin 10 orang Indonesia berhasil mendapatkan piala penghargaan dunia. Dan ada satu berita tentang satu orang diculik oleh seorang public figure. Dari dua berita ini, mana sih yang bakalan lebih viral? Kemungkinan besar adalah berita yang ini. Yang kedua adalah berita negatif dinilai lebih memorable dan lebih meresap dalam pikiran manusia. Seorang penulis, Andrew B. Newberg dan Mark Waldman, dalam bukunya Word Can Change Your Brain menjelaskan bahwa kata atau kalimat positif dan kalimat negatif punya pengaruh yang berbeda pada otak. Respon orang ketika melihat kata negatif akan lebih cepat dibandingkan kata-kata positif. Jadi dalam sebuah penelitian itu yang menguji tracking mata ketika melihat beberapa pilihan berita di layar handphone, itu juga menemukan bahwa mata cenderung bergerak lebih cepat ketika melihat kata-kata negatif. Meskipun ya secara sadar kita tuh bilang dan lebih suka dengan berita positif, tapi refleks mata membuktikan hal yang lain. Gitu. Jadi notabene pembaca itu kayak merasa butuh gitu lah. Apa sih yang belum kita tahu gitu kan, dan mencari sesuatu yang membuat mereka tuh merasa lebih waspada gitu kan. Ada apa ya, jangan-jangan apa sih yang harus kita hindari gitu, semacam gitu. Yang ketiga adalah ya faktanya sih ya nih, hanya segelintir media yang benar-benar ingin mengubah ekosistem berita kita, yang benar-benar ingin mengubah selera pembaca ini. Karena sebagian besar dari media ya mereka tuh sebenarnya berjalan secara bisnis gitu kan. Yang mereka cari adalah views, like, dan engagement dari pembaca. Makanya banyak media juga menggunakan teknik negativity bias untuk membuat
headline yang menarik pembaca mereka. Kan uniknya ada sebuah sosial eksperimen dari sebuah media di Rusia. Jadi Rusia City Reporter pada tahun 2014 mereka mencoba untuk menerbitkan berita positif sepanjang hari kepada pembaca. Hasilnya apa? Dia kehilangan 2/3 pembaca mereka. Dari segi bisnis, ya tentu aja ini bikin rugi kan, apalagi untuk media online ya. Kalau dari sisi seorang penulis ya, atau kamu konten kreator atau pembuat berita gitu, mungkin bisa dianalisis dari 2 tipe judul artikel. Misalnya yang pertama ini adalah 5 cara agar kondisi keuanganmu lebih baik. Barangkali bisa menarik pembaca ya, tapi nggak banyak bakalannya. Ya udah biasa aja gitu kan. Tapi kalau kamu bikin berita ini, ditweak dikit judulnya menjadi seperti jangan tinggalkan 5 aturan keuangan ini jika gak ingin bangkrut pas masa tua gitu. Ada kata-kata bangkrut gitu. Orang tuh bakalan mikir, wah apa nih yang bikin bangkrut? Setiap orang kan pasti ngerasa takut buat bangkrut di masa depan kan. Ketidakpastian atau hidup susah gitu. Orang tuh punya kecenderungan lebih baik nggak tertimpa hal buruk dibandingkan merasa lebih baik gitu dari kondisi dia yang sekarang. Ketika kita mau memanfaatkan negativity bias ini, mungkin ada satu hal penting yang perlu diingat ketika membuat headline adalah meskipun headline-nya bernada negatif, usahakan di dalamnya kita memberikan sebuah harapan gitu kan. Ada take action atau ada hal positif yang bisa di follow up oleh para pembaca dari konten yang kita buat gitu. Soalnya kenapa kita sebagai penulis atau pembuat konten pasti kan ini nih ya dibaca oleh banyak orang gitu kan, dilihat banyak orang gitu. Namun kita juga bakalan lebih baik gitu ya, kayak memberikan sebuah efek positif pada pembaca kita gitu, meskipun sedikit. Jadi udah jelas kan kenapa begitu banyak berita negatif yang lebih mudah viral daripada berita positif. Nah, untuk tahu lebih banyak perihal seluk-beluk konten dan tulisan-tulisan di media online, jangan lupa subscribe di YouTube ini. Dan jangan lupa bagikan video ini juga, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.